Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1081 sampai bab 1085. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang lain? Ye Chong berkata, itu benar, kamu tidak bisa memikirkan trik apapun dengan otakmu. Jangan berpikir bahwa kungfu kecil itu hebat, percaya atau tidak, selama aku memikirkannya, aku bisa membunuhmu dalam 3 hari, kata Arro. Ye Chong mengabaikan panah itu sama sekali. Sebaliknya, sikapnya membuat marah panah. Persetan, bajingan, hati-hati, aku akan menghancurkanmu. Perutku keroncongan keras, oh, aku kelaparan sampai mati, kata Limai sambil memegangi perutnya. Rumput, bajingan, bukankah kamu baru saja selesai makan malam dan kamu lapar? Panah memarahi. Limai berkata dengan wajah pahit. Zuzu yang memasak nasi. Terus terang, tangannya gemetar ketika dia melihat saya. Hari ini, mie bihun rebus daging babi. Awalnya, saya melihat dia memberi saya 5 potong daging babi. Saya adalah cukup senang, dan tangannya gemetar, dan dia menjatuhkan 4 yuan, yang membuatku merasa tidak enak. Aku belum kenyang. Zuzu, di mulut Limai adalah Bibi Zu yang sedang menyajikan makanan di kafetaria. Dan dia sudah berusia 50-an ya. Orang sudah tua dan mutiara. Namun, ini adalah satu-satunya wanita di penjara tempat Bibi Zu meninggal. Di penjara, orang-orang ini sudah cukup tercekik. Jadi mereka dengan sayang memanggil Bibi Zu, Zuzu. Setiap kali mereka memasak, orang-orang ini menatap Bibi Zu. Mata mereka seperti terbakar. Beberapa orang pemberani mengambil kesempatan untuk menyentuh tangan Bibi Zu saat memasak. Ini juga sepenuhnya membuktikan pepatah lama, setelah beberapa tahun di penjara, bahkan Bibi Zu menjadi wanita cantik. Limai menggosok perutnya dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang jenis riasan kuyu yang populer akhir-akhir ini? Aku telah melihat beberapa orang memakai riasan kuyu ini. Saat aku sedang memasak hari ini, Wang Mazi di area B ditarik. Dia menggambar dirinya sendiri dengan sangat kuyu, seolah-olah dia akan mati kelaparan, untuk memenangkan simpati Zuzu. Tetapi Zuzu sering memukulinya. Panah tertegun. Benarkah? Tentu saja sungguh. Limai berkata, aku juga akan mendapatkannya. Kamu juga mendapatkannya? Arro bertanya. Mengapa tidak? Limai berkata dalam bahasa asing. Kemudian, dia berbaring di tanah, masuk ke bawah tempat tidur, mencibir pantatnya yang besar, dan menggeliat. Setelah beberapa saat, Limai keluar dari bawah tempat tidur, memegang segenggam tanah hitam di tangannya, ini untuk menggambar lingkaran hitam. Kemudian, dia mengambil tanah liat putih dari dinding dan mencampurnya dengan air. Ini bisa membuat wajahmu pucat. Limai berkata sambil terkekeh, kapan besok? Aku juga akan melukis riasan kuyu, dan kemudian Zuzu akan memberiku lebih banyak. Dia berpikir sejenak, dan menambahkan, lebih tentu saja, bos akan makan piring dulu, dan aku akan makan saat kamu kenyang. Lao Sanying mengangkat matanya dari majalah wanita dan mengangguk, anak laki-laki, kamu cukup pandai dalam hal itu. Kata kemudian, Lao Sanying melanjutkan membaca majalah wanita miliknya. Hei, kali ini, aku seharusnya bisa makan lebih banyak. Semakin Limai memikirkannya, dia menjadi semakin bahagia, seolah-olah dia telah menipu selusin roti kukus dengan riasan kuyu. Dang, dentang, dentang, sipir mengetuk pintu lagi. Ada apa dengan Jiba? Jam berapa sekarang? Apa yang masih kamu perdebatkan? Tidurlah, keesokan harinya. Semua orang masih melakukan pekerjaan yang membosankan. Liu tua tidak datang selama beberapa hari. Dia datang setiap 3 hari. Jadi dia tidak harus pergi bekerja dan mengantarkan barang hari ini. Di stasiun kerja Ye Chong, Lao Sanying masih duduk bosan. Dia tidak pernah bekerja, dan semua pekerjaannya diserahkan kepada Kirui. Arro juga menyerahkan setengah dari pekerjaannya kepada Kirui. Faktanya, jika bukan karena Kirui tidak dapat melakukan beban kerja 3 orang sendirian, Arro akan memberikan semua pekerjaannya kepada Kirui. Kirui bekerja keras,
guntingnya gesit seperti terbang, dan dia memotong garis-garis indah di atas kertas. Seluruh penjara dibagi menjadi zona dan zona B. Elang gunung tua ini adalah bos area A. Bos area B memiliki kepala botak. Dia tinggi dan kekar dengan kulit gelap. Dia suka memakai kemeja bunga. Semua orang memanggilnya Huaxiong. Bahkan di ruang kerja, orang-orang dari dua area penjara tidak duduk bersama, dan mereka jarang berbicara. Namun, saat istirahat hari ini, Ye Chong benar-benar melihat anak panah itu menyelinap di area penjara area B, dan bergumam dengan mereka berdua untuk waktu yang lama. Saat anak panah itu kembali, dia menatap Ye Chong dengan tatapan yang lebih bermakna. Ye Chong tidak peduli tentang itu. Saat pekerjaan hari itu selesai, Huang Juemu bertanggung jawab untuk mengumpulkan sendiri alat-alat itu. Alat yang sangat tajam dan mematikan seperti gunting dan pensil sama sekali tidak diperbolehkan di penjara. Oleh karena itu, alat dibagikan setiap pagi dan alat dikumpulkan pada malam hari. Huang Juemu telah melakukannya dengan sangat hati-hati dalam hal ini, dan memiliki catatan yang sangat rinci. Ini akan menjadi kecelakaan besar kehilangan pensil, atau kehilangan gunting. Malam itu, setelah mengumpulkan alat, tidak ada masalah. Lalu kami membiarkan semua orang pergi makan malam. Sebelum makan malam, Li Mai berpura-pura pergi ke toilet, lalu mengecat dirinya sendiri dengan riasan kuyu itu, dan memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Ketika Li Mai keluar setelah merias wajah, bahkan Ye Chong terkejut. Keterampilan merias wajah Li Mai ini telah menyusul keterampilan penyamarannya sendiri. Li Mai menggambar dirinya sendiri, dengan lingkaran mata hitam, kulit pucat, dan beberapa lapisan putih. Di bawah cahaya, dia terlihat sangat kurus, benar-benar seperti orang kurus yang akan mati. Lao Sanying terkejut, "Aku, Cao, kamu orang yang sangat baik, kamu membuatku takut setengah mati." Arro tertawa di sampingnya dan berkata, "Li Mai, kamu sangat pandai menggambar. Jika orang lain tidak tahu, kamu masih bisa melukis, kupikir kamu akan mati." Li Mai tersenyum penuh kemenangan. Hei bos, tunggu saja. Aku pasti akan memberimu lebih banyak daging hari ini." Setelah selesai berbicara, Li Mai berbaris di belakang. Karena Ye Chong dan yang lainnya berbaris lebih dulu, mereka menyiapkan makanan terlebih dahulu dan menemukan meja untuk dimakan. Bibi Zhu mengambil sendok besi, dan seseorang datang, dan dia menyajikan 1 sendok sayur, lalu berjabat tangan untuk melepaskan semua potongan daging yang berlebih, lalu memasukkannya ke dalam kotak makan siang besi tahanan. Hanya ada 1 potong daging untuk setiap orang. Tangan ini juga sangat tepat. Seorang tahanan pernah memarahi, "Nyonya tua saya telah menderita epilepsi selama 5 tahun, dan tangannya tidak akan gemetar begitu parah tanpa Zuzu." Karena kafetaria kecil dan banyak tahanan, seluruh kafetaria penuh sesak. Setelah Ye Chong dan yang lainnya duduk, mereka tidak bisa melihat situasi Li Mai. Di sisi ini, akhirnya giliran Li Mai. Li Mai sedang memegang piring, tersenyum, "Aku berjalan ke Bibi Zhu, berpura-pura lemah. Oh, Zuzu, bisakah kamu memberiku lebih banyak hari ini?" Bibi Zhu kaget saat melihat penampilan Li Mai. 3 menit kemudian, 2 sipir datang dan membawa Li Mai pergi. Di sisi lain, saat Ye Chong selesai makan, mereka sudah kembali ke sel. Li Mai masih hilang. Arrowhead melakukan push-up di tanah. Old Sanying bersandar di tempat tidur, membaca majalah wanitanya. Kirui masih duduk di sana, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, membaca dengan santai, melihat ke gerimis di luar jendela. Tidak sampai setengah jam kemudian Li Mai didukung oleh Huang Juemu dengan wajah sedih. Arrow berdiri dari tanah dan bertanya, "Li Mai, ada apa denganmu? Bukankah Anda mengatakan bahwa hidangan tambahan untuk dimakan bos? Apakah Anda pergi makan sendirian?" Dengan ekspresi pahit di wajah Li Mai, seolah-olah dia telah memakan siang, dia berkata, "Saya dianiaya, saudara panah, bos, Anda tidak tahu." Kemudian, Li Mai berbicara tentang pengalamannya. Ternyata riasan Li Mai terlalu mirip sehingga membuat Bibi Zhu kaget.
Bibi Zhu mengira Li Mai membuat dirinya seperti ini karena diam-diam mengonsumsi narkoba. Dia segera pergi untuk memberitahu sipir. Kemudian, Lita membawa orang-orang dan membawa Li Mai ke kamar hitam kecil itu. Mereka menginterogasi Li Mai, dan baru kemudian mereka tahu bahwa Li Mai ingin Bibi Zhu memesan lebih banyak makanan untuknya, lalu merias wajah. Ternyata itu alarm palsu. Hal ini membuat beberapa sipir geram. Lita memimpin, menghajar Li Mai, lalu melempar Li Mai kembali ke penjara tanpa membiarkan Li Mai makan malam. Setelah mendengar cerita Li Mai, semua orang tertawa. Bahkan Qi tidak bisa menahannya, menutup mulutnya dan tertawa 2 kali. "Kamu kacamata kecil, kenapa kamu tersenyum?" Li Mai tersipu dan menatap Qi. Saat mereka membuat keributan, sipir datang lagi. "Dang, dentang, apa yang kamu lakukan di Jiba? Jam berapa sekarang? Apa yang masih kamu perdebatkan? Tidurlah." Itu adalah malam hening lagi, dan keesokan harinya, semua orang masih mengulangi pekerjaan sehari-hari. Hari ini adalah hari ketika penjara merilis udara seminggu sekali. Setiap orang akan memiliki waktu luang 1 jam di ruang aktivitas. 1 jam lebih awal di sore hari, pekerjaan hari ini selesai. Semua orang dibawa ke ruang aktivitas dalam ruangan oleh sipir. Di ruang kegiatan terdapat lapangan basket, lapangan sepak bola, dan beberapa stand. Ini hampir satu-satunya bentuk hiburan di sini, dan semua orang menghargai jam ini. Semua narapidana berkelompok, bermain bola, mengobrol, dan menceritakan lelucon kotor. Dan Ye Chong, itu bersandar di dinding, dan ada jendela besar di dekat dinding, di mana dia bisa melihat pemandangan gedung depan. Ye Chong diam-diam menggunakan mata Dewa Naga untuk melihat jauh, dan samar-samar melihat bahwa sipir Zhang Zuixi mondar-mandir di ruang paling timur di lantai 5. Itu kan kantor sipir? Di bawah jendela kantor itu ada pipa air yang menjulur langsung ke lantai 1. Langit di kejauhan berwarna hijau tua, awan gelap di langit tidak pernah hilang, dan hujan turun ringan. Angin laut yang jauh bertiup, dan melalui jendela, orang bisa mencium bau amis air laut. Tanah di pekarangan sudah kembali menjadi lumpur dan genangan di mana-mana. Tepat ketika Ye Chong sedang memikirkan alasan mengapa Pulau Bayangan memiliki pemandangan yang begitu aneh, tiba-tiba beberapa orang kuat datang dan mengepung Ye Chong. Orang kuat yang Ye Chong kenal adalah preman di Ward B, bernama Raptor. Beberapa orang lainnya juga dari daerah B. Raptor memandang Ye Chong dan tersenyum. "Rumput, apakah anakmu yang baru?" "Ini aku." Ye Chong mengangkat bahu. "Apakah ada yang salah?" Air tidak mengganggu sungai, dan hampir tidak ada persimpangan kecuali untuk bekerja dan bekerja. Dan Ye Chong, untuk menghindari kecurigaan, tidak pamer sama sekali. Dia tidak mengenal Raptor ini, dan dia tidak pernah memprovokasi dia. Itu sebabnya Ye Chong sangat terkejut. Untuk apa Raptors menginginkannya? Tentu saja ada sesuatu. Raptor mendengus dingin. "Kudengar ketika Zuzu membawakanmu makanan kemarin, dia memberimu sepotong daging ekstra, bukan?" "Sialan," saudara Raptor mengejar Zuzu. "Sudah 13 tahun, dan dia belum memberi brother Raptor sepotong daging ekstra, dan Zuzu benar-benar memberimu sepotong daging ekstra dalam waktu kurang dari 13 hari sejak kamu datang ke sini. Kupikir kamu sedang mencari kematian." "Di belakang Raptor," kata seorang adik laki-laki. Ye Chong terdiam. Dia pikir ini masalahnya. "Aku akan memberimu sepotong daging itu lain kali," kata Ye Chong. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang besar ini, dan berbalik untuk pergi. Raptor menghentikan Ye Chong dan berkata, "Ingin pergi? Tidak semudah itu." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Ye Chong. "Karena kamu makan sepotong daging ekstra, aku harus mencabut potongan daging ini dari tubuhmu," kata Raptor sambil mencubit tulang tangannya saat dia berbicara, membuat suara berderak. Kemudian, beberapa pria besar berjalan menuju Ye Chong dengan seringai di wajah mereka. Karena ini di penjara, gerakan setiap orang sangat kecil untuk menghindari menarik perhatian sipir. Raptors dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa sampai mereka akan menyentuh Ye Chong. Kemudian, hanya terdengar suara bang 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 yang tumpul.
Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chong keluar dari pengepungan pria besar itu, berjalan dengan santai ke tempat lain di mana tidak ada orang, dan kemudian pergi menikmati pemandangan. Adapun Raptors, mereka memegangi perut mereka satu persatu, membungkuk, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Kemunculan beberapa dari mereka langsung menarik perhatian sipir. "Apa yang kamu lakukan?" Huang Juemu yang datang dan bertanya. Beraninya Raptors mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata, "Oh, Bos Huang, kami di sini berpura-pura bahwa kami adalah udang pipi dan kami sedang bermain game." Huang Juemu melihat cara mereka membungkuk satu persatu. Mereka benar-benar terlihat seperti udang pipi. Dia memarahi sekelompok psikopat, lalu dia menoleh dan pergi. Malam itu, kamar 501 sangat sepi. Kirui masih duduk di tempat tidur, memikirkan sesuatu. Limai sedang duduk di tempat tidur Lao Sanying, mencubit kaki Lao Sanying. Lao Sanying masih bersandar di sana, menikmati pijatan ceroboh Limai sambil membolak-balik majalah wanitanya. Arrow, di sisi lain, sedang duduk di tempat tidurnya, diam-diam menatap Ye Chong. Arrowhead biasanya suka mencari masalah, tapi hari ini dia tidak berbicara, jadi dia terlihat sangat pendiam. Ye Chong masih berbaring dengan santai, melihat gerimis di luar jendela. Di dalam sel, suara gemerisik hujan di luar dan suara elang gunung tua yang membolak-balik buku bisa terdengar. Setelah terdiam beberapa saat, Lao Sanying menutup majalah itu dengan jepret. "Saya mendengar hari ini bahwa ada seorang anak di distrik A yang memukuli Raptors di distrik B. Tidak apa-apa, dia ahli dalam hal itu," kata Lao Sanying. Ye Chong tidak berbicara, panah di sebelahnya mendengus dingin. Jika ini normal, panah akan naik untuk menarik Ye Chong, menanyakan mengapa dia tidak menjawab. Namun, hari ini dia melihat Ye Chong merawat Raptors dengan matanya sendiri, dan panah itu tahu bahwa Ye Chong sangat bagus, dan dia tidak bisa mengalahkan Ye Chong. Faktanya, Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa Raptor dan anak panah itu pasti berhubungan, tapi Ye Chong tidak repot-repot mengatakannya. Dan elang gunung tua itu tampaknya disimpan dalam kegelapan. Lao Sanying mengatakan sesuatu, tetapi melihat bahwa Ye Chong tidak menjawab, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mendengus dingin, berbalik, menendang tubuh Limai, dan menendang Limai dari tempat tidur. Limai mengerti, membungkuk ke elang gunung tua, lalu berlari ke tempat tidurnya, dan berbaring juga. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara di dalam sel, dan sel itu sunyi. Semua orang memikirkan pikiran mereka sendiri, dan suasananya tampak sedikit aneh. Dang, dentang, dentang, sipir mengetuk pintu lagi. "Ada apa dengan Jiba? Jam berapa sekarang? Apa yang masih kamu perdebatkan? Tidurlah." Limai berkata, "Tuan penjara, kita tidak berbicara." Sipir menggaruk kepalanya dan mengutuk, "Persetan, biasakanlah." Pada hari ini, ketika semua orang sedang bekerja di ruang kerja, Limai tiba-tiba dibawa pergi. Sipir berkata bahwa sipir sedang mencari Limai. Limai tidak kembali sampai hampir waktu makan malam. Karena Limai sudah tidak ada lagi, semua pekerjaan diserahkan kepada Kirui. Kirui tidak bisa melakukan begitu banyak pekerjaan sendiri, jadi Arrow harus melakukan semua pekerjaannya. Dia tidak berani memprovokasi Ye Chong, jadi dia hanya bisa mengutuk dirinya sendiri. Ketika Limai kembali, dia membawa buku latihan di tangannya. Ketika panah melihat Limai, dia langsung memarahi. "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak bekerja selama sehari, kamu tahu betapa malasnya kamu." Sebelum dia selesai mengutuk, bentak sipir dengan suara, sebuah tamparan mengenai panah di kepala. Panah segera tidak berani berbicara. Sipir berkata, sipir secara pribadi telah menjelaskan bahwa dia telah mengatur tugas lain untuk Limai, dan beban kerja Limai akan dibagi oleh Anda. Beban kerja ini secara alami jatuh di kepala Kirui, dan panah secara alami harus melakukan bagiannya sendiri. Setelah sipir selesai berbicara, dia pergi. Lao Sanying bertanya pada Limai apa yang terjadi. Limai tersenyum dan mengguncang buku latihan di tangannya.
Ternyata Zhang Tresh memiliki seorang putra yang duduk di kelas 5 sekolah dasar, dan bahasa Inggrisnya sangat buruk. Zhang Zushi tahu bahwa Li Mai ini kembali dari luar negeri, jadi dia meminta Li Maifu untuk mengajari putranya bahasa Inggris. Dia memberikan buku kerja putranya kepada Li Mai, dan meminta Li Mai untuk mengerjakan setiap pertanyaan, lalu dengan hati-hati menulis proses analisisnya. Lao Sanying terkekeh, tanpa diduga, ada seorang budayawan di sel kita, benar-benar kebanggaan sel kita digunakan oleh sipir. Li Mai sangat bangga, bos. Sipir juga berjanji memberi saya porsi daging tambahan setiap hari. Ketika saatnya tiba, saya akan menghormati bos sepenuhnya. Lao Sanying mengangguk puas. Lumayan, Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia melirik buku latihan di tangan Li Mai. Itu adalah buku kerja bahasa Inggris untuk kelas 5 sekolah dasar, dengan 2 gambar kecil tergambar di atasnya. Di sebelah sosok kecil itu tertulis dialog, "Halo, nama saya Li Lei." "Nama saya Han Mei Mei. Apa kabar, Fihang kamu dan kamu?" "Aku juga, selamat tinggal, sampai jumpa." Di bawah gambar, ada nama Zhang Xiaodan yang ditulis miring, yang seharusnya menjadi nama panggilan putra Zhang Zushi. Di bawahnya tertulis, Sekolah Dasar Lichuan, kelas setiap 5 tahun. Di sisi lain, anak panah itu sangat kesal, dan berbisik, "Rumput, apa yang kamu pamerkan, apa hebatnya itu?" Panah merasa posisinya sepertinya digantikan oleh Li Mai, dan dia sangat cemburu. Sejak itu, Li Mai memiliki pekerjaan baru, yaitu melakukan latihan. Untuk alasan ini, penjara secara khusus memberi Li Mai lampu meja kecil dan kuas tulis agar Li Mai bisa menulis. Malam itu, Lao Sanying masih berbaring di tempat tidur, membaca majalah, dan ketika lampu dimatikan, dia meletakkan majalah itu di bawah bantal dan pergi tidur. Panah dan lainnya juga siap untuk tidur. Hanya Li Mai, dengan lampu kecil menyala, yang melihat pertanyaan bahasa Inggrisnya. Karena bagian dari pertanyaan ini akan diselesaikan besok dan diserahkan kepada Zhang Zushi, Li Mai harus begadang hari ini. Tempat tidur Li Mai dan tempat tidur Jian Jian bersebelahan, dan lampu meja kecil hanya bersinar di Panah, yang sangat menyilaukan. Panah tidak bisa tidur, berbalik beberapa kali, dan menjadi semakin marah. Dia akhirnya tidak tahan lagi, dan menendang tempat tidur Li Mai dengan marah. "Apa-apaan, bisakah kamu tidur?" Sebelum Li Mai dapat berbicara, Lao Sanying melompat dan menamparkan kepala Panah ke atas, mengutuk, "Kamu bajingan, untuk apa kamu berteriak? Jika kamu berani mengganggu masalah Li Mai, kamu bisa pergi ke toilet dan tidur." Wajah Arrow memerah karena marah, tetapi dia tidak berani berbicara kembali dengan Lao Sanying. Dia memelototi Li Mai dengan kejam, lalu berbaring di tempat tidur dan menutupi kepalanya dengan selimut. Elang gunung tua juga berbaring lagi. Dang, dentang, dentang. Sipir sepertinya sudah lama menunggu, dan ketika mendengar suara di dalam sel, dia bergegas mendekat dan mengetuk beberapa kali. "Apa yang kamu lakukan pada Jiba? Apa-apaan ini? Kenapa kamu berdebat cepat tidur?" Hari ini, dia mengatakan kata lain. Menunjuk Li Mai, dia berkata, "Kamu benar-benar memberiku pertanyaan. Hari ini adalah waktunya bagi Ye Chong dan Kirui untuk mengirimkan barang. Sekarang, Liu Tua telah membuat reservasi, dan hanya Ye Chong dan Kirui yang diizinkan mengirimkan barang, tidak ada orang lain yang diperlukan. Karena mereka berdua melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukannya dengan cepat," kata Liu Tua. Kirui sangat tidak senang karena kejadian ini. Sementara Jian Jian, Lao Sanying dan yang lainnya membuat lelucon tentang Kirui dan Ye Chong. Mereka tidak tahu bahwa Ye Chong sebenarnya punya ide sendiri. Keduanya berada di taman bermain. Sambil membawa barang, Kirui mengeluh, "Cepatlah, saatnya pelepasan angin hari ini. Jika kita kembali terlambat, saya khawatir kita akan melewatkan waktu pelepasan angin." Keduanya memindahkan barang-barang di sini, sementara Liu Tua sedang merokok di sisi lain. Ye Chong berkata kepada Kirui, "Ayo lakukan sendiri di sini sebentar, dan aku akan berbicara dengan Liu Tua." Setelah berbicara,
Ye Chong berjalan ke sisi Liu tua. Qi Rui melihat ke belakang Ye Chong. Dia dan lelaki tua itu sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Ada pandangan yang sulit dipahami di mata Qi Rui. Di sisi lain, Ye Chong dan Liu tua sedang mengobrol. Liu tua, jika kamu punya cukup uang, apakah kamu masih akan bekerja di sini? Tanya Ye Chong. Liu tua mengisap rokok. Apakah kamu bercanda? Bagaimana saya bisa punya cukup uang? Ye Chong tersenyum. Kamu jawab aku dulu. Liu tua berpikir sejenak. Itu pasti. Jika kamu punya cukup uang, siapa yang mau bekerja di tempat seperti ini? Ye Chong mengangguk dan berkata, baiklah, saya bisa memberi Anda banyak uang, tetapi Anda perlu membantu saya bantuan. Tetapi setelah melakukan bantuan ini, Anda tidak akan dapat bekerja di sini. Bagaimana? Apakah Anda ingin melakukannya? Liu tua terkejut, menatap Ye Chong dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Ye Chong berkata, jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Anda dapat mengumpulkan uangnya terlebih dahulu. Berbicara, Ye Chong menuliskan nomor telepon dan menyuruh Liu tua untuk menyimpannya secara diam-diam. Nomor telepon ini adalah informasi kontak khusus yang ditinggalkan oleh dia dan Yu Daye. Ye Chong berkata, pergi dan lakukan panggilan ini. Katakan saja padanya bahwa itu adalah temannya Ye Dingtian di penjara, dan minta dia memberimu $1 juta. Liu tua tertegun. Apa? Berapa banyak uang? Ye Chong tersenyum. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Penampilan Liu tua memang sangat tidak percaya. Anak muda, saya tidak mengatakan bahwa sulit bagi Anda untuk keluar sekarang karena Anda berada di penjara. Jutaan itu milik Anda, dan sekarang ada di tangan teman Anda. Saya tidak akan memberikannya lagi. Orang ini jahat, Liu tua berkata. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dia pasti akan memberikannya kepadamu. Melihat Liu tua masih tidak percaya, Ye Chong menambahkan, tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakan hal lain sekarang, kamu dapat mencoba untuk melihat apakah uang itu dapat sampai kepadamu. Liu tua mengangguk. Setelah itu, Ye Chong kembali untuk melanjutkan memuat mobil dengan Qi Rui. Ye Chong bekerja sedikit lebih cepat hari ini, setengah jam sebelumnya, dan memuat mobil. Setelah itu, dia dan Qi Rui keduanya kembali ke penjara membangun bersama. Qi Rui berkata, tidak buruk, kita bisa kembali sekarang, dan kita bisa melepaskan angin selama setengah jam. Kedua sipir mengawal mereka sampai ke pintu pusat kegiatan, membuka pintu, dan mendorong mereka semua masuk. Di dalam pusat kegiatan, orang lain sudah mulai mengerjakan urusannya masing-masing. Ye Chong hendak pergi ke tembok dan terus mengamati lingkungan luar. Saat ini, Lao Sanying sendirian, sembarangan pergi ke toilet. Tidak ada yang salah pada awalnya, tetapi Ye Chong memperhatikan bahwa Hua Xiong, bos area B, diam-diam mengikuti Lao Sanying. Di belakang Hua Xiong, ada 7 atau 8 orang, termasuk Raptors. Ye Chong mengerutkan kening, tahu ada sesuatu yang salah. Jadi, dia juga siap untuk mengikuti. Saat Ye Chong mengambil 2 langkah, panah itu tiba-tiba berhenti di depan Ye Chong. Nak, apa yang kamu lakukan? Tanya Arro. Ye Chong mengangkat bahu, pergi ke toilet. Apa terburu-buru, kamu tidak akan bisa mati lemas setelah pergi ke toilet sebentar. Arro tertawa dan berkata, aku berkata, kalian bekerja sangat cepat. Aku pikir kalian tidak bisa kembali sekarang. Ayolah. Ye Chong bertanya-tanya mengapa panah itu begitu aneh hari ini. Melihat bahwa Ye Chong tidak menjawab, anak panah itu terus berkata tanpa kata-kata, ngomong-ngomong, kamu melihat bahwa monster tua Huang terlihat baik hari ini, dan dia mungkin tidur dengan Zuzu. Ye Chong mendengus, dia dalam keadaan buru-buru pergi ke kamar mandi dan dia punya sesuatu ingin sekali menyingkirkan anak panah itu. Namun, panah itu sepertinya ingin berbicara dengan Ye Chong hari ini, dan dia terus berbicara tanpa henti. Sampai Ye Chong sedikit tidak sabar, dia ingin berjalan mengitari panah. Panah menghentikan Ye Chong lagi, dan berkata, aku sedang berbicara denganmu, mengapa kamu begitu kasar? Ye Chong merasa bahwa perilaku anak panah itu sangat aneh. Namun,
dia tidak terlalu memikirkannya, pihak Lao Sanying penting. Memikirkan hal ini, dia mendorong panah itu menjauh. Panah itu sama sekali bukan lawan Ye Chong, dan ketika dia ingin menghentikannya, Ye Chong sudah berjalan ke koridor dan menuju toilet. Pada saat ini, di sisi lain, karena Ye Chong tertunda oleh panah untuk sementara waktu, dia tidak melihatnya pada saat ini, elang gunung tua sudah memasuki toilet. Sambil menyenandungkan lagu masam, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke urinoir. Setelah menyelesaikan masalah, dia menggelengkan kepalanya dan menarik celananya. Saat ini, hanya suara langkah kaki yang terdengar dari belakang. Lao Sanying segera menoleh ke belakang dengan waspada, dan menemukan bahwa orang yang masuk tidak lain adalah bos area B, Hua Xiong. Di belakang Hua Xiong, ada 8 orang termasuk Raptors. Melihat Hua Xiong, wajah Lao Sanying menjadi dingin. Sial, sungguh sial bisa melihatmu bahkan ketika kamu pergi ke kamar mandi. Hua Xiong tersenyum. Dan berkata, Sanying tua, jangan khawatir. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melihatku lagi, karena kamu akan mati. Rumput, Hua Xiong, apa maksudmu? Elang tua bertanya dengan waspada. Apa maksudku? Hua Xiong berkata, dan mengelilingi Lao Sanying dengan beberapa orang lainnya. Maksudku, hari ini adalah hari kematianmu, Hua Xiong, kamu berani menyentuhku di sini, berani juga, Lao Sanying. Mengambil mundur 2 langkah, dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya, aku benar-benar ceroboh ketika pergi ke toilet hari ini. Hua Xiong mengambil kesempatan itu. Tapi yang aneh adalah, secara umum, adik laki-lakinya tidak jauh darinya. Terutama Arro dan yang lainnya, jika mereka melihat Hua Xiong dan yang lainnya mengikutinya ke toilet, kenapa mereka tidak ikut? Bajingan melalaikan tugas ini akan membunuhku hari ini, Lao Sanying mengutuk dalam hatinya. Hua Xiong terkekeh, saya telah berada di sini di Pulau Bayangan selama lebih dari 10 tahun, dan saya bertanggung jawab atas seluruh penjara. Tetapi sejak Anda datang ke sini, orang-orang di area A menjadi tidak patuh, Anda datang sendiri, mereka yang kurang dari setengah tahun berani melawanku. Itu mendekati kematian. Lao Sanying mengerutkan kening dan tidak berbicara. Hehe, kamu mati hari ini. Tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Hanya kamu yang terlalu merajalela, kata Hua Xiong. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan raptor di belakangnya, memimpin yang lain, semua bergegas menuju elang gunung tua. Karena penjaga penjara sangat ketat, orang-orang ini tidak memiliki senjata tajam di tangan mereka. Kalau tidak, Lao Sanying akan mati hari ini. Namun, mereka semua diam-diam menyembunyikan benda keras seperti batu. Pada saat ini, mereka semua dipegang di tangan mereka, dan mereka membanting ke arah elang gunung tua. Elang gunung tua ini baru berada di penjara selama beberapa bulan, dan dia secara alami mampu menjadi bos pesta di penjara seperti Pulau Bayangan tempat para pembunuh merajalela. Namun, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Setelah beberapa putaran, Lao Sanying secara bertahap kehilangan angin. Secara tidak sengaja, tulang rusuknya dipukul oleh sebongkah kayu yang dipegang oleh raptor. Elang gunung tua itu membungkuk kesakitan dan jatuh ke tanah, langsung kehilangan kekuatan tempurnya. Hua Xiong tersenyum, maju selangkah, dan merebut bongkahan kayu dari tangan raptor. Dia mengangkat bongkahan kayu itu dan mengarahkannya ke kepala elang gunung tua itu. Elang gunung tua, sekarang aku akan mengubahmu menjadi elang gunung yang mati. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya, seolah-olah dia akan menghancurkannya. Beruang bunga ini memiliki tubuh yang sangat besar, seperti beruang, dengan kekuatannya, jika dia jatuh sekaligus, dia setidaknya akan menghancurkan kepala elang gunung tua itu. Pupil elang tua itu melebar ketakutan, dan di pupilnya, gumpalan kayu semakin besar dan besar. Elang tua menutup matanya dengan putus asa. Segera setelah itu, setelah mendengar ledakan. Dan 2 detik kemudian, Lao Sanying membuka matanya, dia menemukan bahwa dia masih hidup, dan gumpalan kayu beruang bunga tidak mengenai kepalanya. Sebaliknya, Hua Xiong lah yang menabrak urinoir di belakang Lao Sanying, menghancurkan urinoir menjadi berkeping-keping.
Huak Xiong menjerit dan mencengkeram pinggangnya, terlihat sangat kesakitan. Lao Sanying menyadari bahwa Ye Chong berdiri di depannya. Baru saja, dialah yang mengusir Huak Xiong dan menyelamatkan nyawa Lao Sanying. Raptors dan lainnya, lihat Ye Chong, saya terkejut pada awalnya. Orang-orang ini semua berpartisipasi dalam pengepungan Ye Chong pada awalnya, tetapi Ye Chong diperintahkan untuk membersihkannya. Kamu Ding Tian, ini kamu lagi, Raptors mengutuk. Kamu Ding Tian, kamu datang tepat waktu. Lao Sanying sangat senang melihat seorang pembantu. Pada saat ini, Hua Xiong juga melambat, dan memarahi, berikan padaku, tunggu apa lagi, persetan dengan anak ini sampai mati. Raptor dan yang lainnya, yang dipukuli dengan buruk oleh Ye Chong terakhir kali, berpikir apa tentang balas dendam. Terakhir kali, mereka benar-benar meremehkan musuh dan tidak memiliki senjata di tangan mereka. Tapi kali ini, mereka semua memegang benda keras di tangan mereka, dan ada lebih banyak orang, dan mereka tidak takut pada Ye Chong. Naga ganas itu meraung, dan bergegas menuju Ye Chong dengan beberapa adik laki-laki. Kemudian, saya mendengar suara bang 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 bang. Lao Sanying dan Huak Xiong menjadi semakin terkejut saat mereka menonton. Ye Ding Tian ini benar-benar terlalu kuat, Lao Sanying berkata dalam hatinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chong telah menempatkan orang-orang Huak Xiong di tanah. Raptors dan yang lainnya meratap di tanah satu persatu. Elang gunung tua bangkit dari tanah, bagus sekali. Ye Ding Tian, kamu memberikan kontribusi besar hari ini. Mengatakan itu, elang gunung tua mengambil bongkahan kayu yang baru saja dijatuhkan Huak Xiong. Dia berjalan ke Huak Xiong dan berkata, Cao Nima, Huak Xiong, tidakkah kamu ingin membunuhku? Mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Melihat ini, Huak Xiong memohon belas kasihan. Oh, aku salah, aku salah. Lao Sanying, jangan bunuh aku mengaku kalah, mulai sekarang, aku akan mematuhimu. Lao Sanying tersenyum bangga, berlutut dan bersujud padaku. Huak Xiong ketakutan, beraninya tidak mengikuti, cepat berlutut dan bersujud ke elang gunung tua. Lao Sanying tertawa keras, sudah kubilang, mulai sekarang, di penjara Pulau Bayangan, hanya akan ada satu bos, dan itu aku. Setelah selesai berbicara, Lao Sanying melemparkan bongkahan kayu itu langsung ke kepala Huak Xiong. Kepala Hua Xiong dihancurkan menjadi tas besar, dia menutupi kepalanya dan menjerit. Pada saat ini, Arro telah membawa sekelompok orang dan berlari. Arro kaget saat melihat pemandangan toilet, hal pertama yang dia lihat bukanlah Old Mountain Eagle, tapi Ye Chong, dan ekspresi kemarahan muncul di matanya. Meski lewat dalam sekejap, Ye Chong menangkapnya. Tapi Lao Sanying sepertinya tidak menyadarinya, dan memarahi anak panah itu, pria tidak berguna, kamu masih tahu. Bagaimana caranya datang? Maaf, kami terlambat. Lao Sanying mendengus dingin. Jika saya menunjuk pada Anda, saya tidak akan tahu berapa kali saya akan mati, tetapi untungnya Ye Ding Tian ini. Panah dengan cepat menjelaskan, maaf, bos, berapa kali kita berbicara di sana barusan? Aku tidak tahu kamu pergi ke kamar mandi, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Lao Sanying mengabaikan panah itu, tapi menatap Ye Ding Tian, tanpa diduga. Kamu cukup luar biasa, tapi kenapa kamu muncul di sini? Ye Chongxin berkata, sekarang adalah kesempatan yang bagus. Dia sudah lama ingin dekat dengan Lao Sanying, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan yang bagus. Meskipun, Ye Chong melihat ada masalah dengan kesepakatan antara Huak Xiong dan Zhong Lao Sanying, jadi dia datang ke toilet khusus untuk menyelamatkan Lao Sanying. Namun, Ye Chong tidak hanya mengatakan bahwa karena Lao Sanying curiga, penyelamatan Ye Chong yang tidak masuk akal juga akan membuat Lao Sanying curiga. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata, saya di sini untuk pergi ke toilet, saya tidak menyangka hal seperti ini terjadi pada saya. Saat berbicara, Huang Juemu datang bersama sekelompok orang. Apa yang kamu lakukan? Huang Juemu bertanya dengan dingin. Oh, Bos Huang, bukan apa-apa, Lao Sanying berkata. Ini seperti ini, baru saja,
Hua Xiong tidak sengaja menginjak kencingnya sendiri ketika dia pergi ke toilet, terpeleset dan memecahkan urinoir. Ini harus dilakukan dari toilet, biaya makan Hua Xiong dikurangi. Huang Juemu memandang Hua Xiong, dan bertanya dengan dingin, begitukah? Hua Xiong memegang tas besar di kepalanya, tidak berani mengatakan tidak, jadi dia mengangguk pahit. Huang Juemu memandang Raptors dan yang lainnya lagi, bagaimana denganmu? Mengapa kalian semua tergeletak di tanah? Raptors dengan cepat berkata, lapor ke Bos Huang, kami bermain, kami berpura-pura menjadi ular. Kentut, Huang Juemu memarahi, bagaimana kamu bisa berpura-pura menjadi ular? Siapa yang kamu bodohi? Seperti apa lagi kamu selain udang pipi? Kamu pikir aku mudah dibodohi? Bukan, tidak. Long dengan cepat berkata, Bos Huang benar-benar bijaksana dan perkasa. Tidak ada yang bisa membodohimu. Jujur saja, kami juga terpeleset ketika menginjak kencing Hua Xiong. Rumput, Huang Juemu mengutuk, menatap Hua Xiong. Kamu sangat diabetes, bukan? Kenapa kamu begitu licin? Hua Xiong berkata dengan wajah pahit, maafkan aku akan mencoba membuat urinku tidak tergelincir di masa depan. Sungguh sekelompok orang gila, Huang Juemu memarahi. Sambil berbicara, Zhang Zushi bergegas menyeret rantai itu. Ternyata seseorang telah melaporkan hal tersebut kepada Zhang Zushi. Melihat Zhang Zushi datang, Huang Juemu memberi hormat dan menyapanya dengan hormat. Zhang Zushi berjalan ke toilet tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melihat kekacauan di tanah, dan bertanya, apa yang terjadi? Hua Xiong tersenyum kecut, maaf, saya tidak berani lagi. Zhang Zushi adalah orang yang kejam, tidak semudah dibodohi seperti Huang Juemu. Dia mendengus dan bertanya dengan suara dingin, sejujurnya, apakah kamu jatuh sendiri, Hua? Xiong mengangguk, ya, Tuan Penjaga, kami jatuh sendiri. Saat berbicara, semua orang diam-diam menatap Ye Chong, seolah ada sesuatu yang tidak berani mereka katakan. Zhang Zushi melihat pemandangan ini, Zhang Zushi mendengus dan berkata, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan ketika Anda datang ke sini? Jika Anda membuat saya merasa lebih baik, saya akan membuatnya lebih mudah bagi Anda. Jika beberapa dari Anda membuat masalah di sini dan membuat saya merasa tidak nyaman, maka saya memberitahu Anda apa hidup lebih baik daripada mati. Dia memandang Ye Chong dan berkata, jika Anda memberitahu saya bahwa itu disebabkan oleh seseorang yang berkelahi, saya tidak akan pernah membiarkannya. Jika saya tahu, seseorang berani bohong padaku, itu akan menjadi kejahatan tambahan. Kata-kata Zhang Zushi sepertinya berarti sesuatu, dan semua orang menundukkan kepala. Hanya Ye Chong yang terlihat tenang dan tenang. Seperti yang dikatakan Zhang Zuisi, dia berjalan menuju Ye Chong, dan rantai besi di tangannya terseret di tanah, berderak. Dia memandang Ye Chong dan bertanya, izinkan saya bertanya lagi, apakah mereka jatuh? Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, tentu saja mereka jatuh, jika tidak. Ye Chong tersenyum dan berkata, saya harap Anda tidak. Karena Anda tidak mempercayai saya, mengapa Anda bertanya kepada saya? Semua orang tercengang, di penjara Pulau Bayangan. Tidak ada yang berani lancang dengan Zhang Zushi. Lao Sanying juga sangat aneh. Ye Dingtian ini biasanya terlihat sangat jujur, beraninya dia menantang Zhang Zuisi. Mungkinkah dia mengalahkan Hua Xiong dan yang lainnya? Lalu hanyut, brengsek, berani, Ye Dingtian, beraninya kamu berbicara dengan sipir seperti itu. Huang Juemu memarahi. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Zushi tiba-tiba mengayunkan rantai besi di tangannya. Deretan rantai besi itu menembus udara dan membuat suara rengekan. Siapapun yang pernah terpapar rantai besi Zhang Zushi tahu betapa kuatnya rantai besi ini. Rantai besi menghantam tubuh, seolah-olah dibakar oleh api, hanya membutuhkan cambuk, dan tidak butuh waktu 2 bulan untuk memikirkannya. Rasa sakit seperti itu, seolah-olah jiwa ditarik keluar. Aksi Zhang Zushi cukup mengejutkan semua orang di penjara. Melihat rantai besi hendak mengenai tubuh Ye Chong. Kemudian, dengarkan saja suara celang, Ye Chong mengulurkan 2 jari.
menjentikkan dengan ringan, dan benar-benar menjatuhkan rantai Zhang Zushi. Semua orang terkejut. Huang Juemu segera memarahi, "Itu melawanmu, beraninya kau melawan." Saat dia berkata, Huang Juemu ingin memimpin seseorang. Namun, dia dihentikan oleh Zhang Zushi. Huang Juemu memandang Zhang Zuisi dengan heran, "Tuan pengawas, ini." Zhang Zuisi menatap Ye Chong dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan dingin, "Kembali ke sel saya sekarang, segera." Setelah itu, sipir membawa semua orang kembali ke sel. Para tahanan sangat terkejut, perilaku hari ini sama sekali tidak seperti Zhang Zushi. Anda tahu, jika ada yang berani membantah Zhang Trash seperti ini di masa lalu, dia pasti sudah lama terlempar ke laut. Namun, Trash ini menyelamatkan Ye Dingtian, yang sungguh sulit dipercaya. Setelah semua tahanan pergi, Huang Juemu bertanya dengan suara rendah, "Tuan sipir, apakah ini jalan yang harus ditempuh? Anak ini baru saja datang ke sini, dan dia hanya berpura-pura seperti ini. Jika dia tidak mendisiplinkan dirinya dengan baik, apa yang akan dia lakukan di masa depan?" Zhang Zushi berkata dengan dingin, "Dia tidak sedikit mampu. Kemampuannya mengingatkan saya pada seseorang." "Apa?" Huang Juemu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Zuisi berkata, "Long Wei terkunci di area C, bersambung."